Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Silvia Sari Dewi, NIM 1911031220. Saya dari Rombel 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa. Di Indonesia, banyak terdapat bahasa yang kemudian dikenal sebagai bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, dan sebagainya. Bahasa-bahasa itu merupakan alat komunikasi etnis. Nama bahasa itu diambil dari nama etnis pemakainya. Namun demikian, sampai pertengahan 1928 tidak pernah dikenal dan muncul bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia itu sendiri muncul pada lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 1. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam 1. Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab 15 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Maka kedudukan bahasa sebagai 1. Bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia menanamkan nilai-nilai sosial luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, keluhuran kita yang dicerminkan oleh leluhur bangsa Indonesia, kita bangga menjunjung dan mempertahankannya. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Hal ini berarti melalui bahasa Indonesia, akan tetapi dapat kita ketahui dari identitas seseorang seperti sifat, tingkah laku, dan watak seseorang. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang dengan latar belakang berbeda sosial budaya, bahasanya dapat bersatu dalam kebangsaan. Yang keempat, alat penghubung antar budaya, antar daerah. Dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya bahasa Indonesia memudahkan seseorang dapat berhubungan atau untuk berkomunikasi segala aktivitas dan aspek kehidupan. 2. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bahasa Indonesia secara umum dan fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia secara umum antara lain yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui, manusia tidak lepas dari yang namanya komunikasi antar sesama manusia. Dengan kita berkomunikasi, dapat memudahkan kita untuk mengetahui yang sebelumnya kita tidak tahu dan akan menjadi tahu. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. 2. Fungsi bahasa secara khusus. Antara lain yaitu 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, perwujudan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Kita mempelajari bahasa kuno bisa dengan cara melalui naskah-naskah kuno atau prasasti-prasasti kuno. Yang terakhir, mengeksploitasi IP. Sekian penjelasan dari saya mengenai kedudukan dan fungsi bahasa. Bila ada kesalahan kata, mohon permaklumannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.